Baik, di sini mungkin sebelumnya bisa perkenalkan dulu Mas Diki di sini sebagai apa, terus nama PT-nya apa, dan saya dari ini. Oke, baik. Selamat malam. Saya dengan Ricky, saya dari Pandita Corporation. Kebetulan malam hari ini teman-teman ketemu dengan ownernya ya. Jadi saya sendiri dan mungkin itu perkenalan dari saya. Apa yang bisa saya bantu, teman-teman bisa bertanya kepada saya dan saya akan menjawab sebisa mungkin. Mungkin dari saya Mas, kalau mungkin dari perusahaannya ini apakah PT, apa? Oke. Perusahaan kita sudah PT ya, sejak 2016. Jadi kita kalau awalnya memang masih CP, Ya. tapi karena berangsur waktu dan juga tuntutan customer dan lain-lain, kita sudah PT mulai dari tahun 2014 dengan sekarang. Ya. Yuk. Untuk tak berdirinya itu dari tahun berapa? Berdirinya itu kurang lebihnya 2012. 2012 ya, awal. Terus habis itu pas terbang ke PT itu 2016. Jadi waktu sekitar 3 tahun lah bisa berproses ya jadi sebuah PT. Langsung ke pertanyaan dari kalian. Untuk dari PT Pandita itu kan dia melakukan pelaporan pajak ya mungkin. Ya. Untuk sistem pelaporannya seperti itu, apakah pajak juga akan melakukan masukan atau cara kami? Oke, jadi kalau untuk pajak itu kan ada dua kategori ya. Jadi yang pertama itu kita harus melaporkan pajak setiap bulan, sama kita harus juga melaporkan setiap tahun. Jadi ada laporan pajak bulan sama akhir tahun. Untuk sementara ini kita masih tim sendiri ya, karena memang sifatnya kalau usaha kita itu untuk perpajakannya nggak terlalu berbelit ya. Jadi saya katakan tidak berbelit, yang dikenakan tidak terlalu banyak. Kalau tidak ada job berarti tidak ada pajak gitu ya. Nanti kalau ada order berarti kita harus kena pajak. Kalau pastikan dari situ kan apakah ada kayak keterlambatan dalam membayar pajak gitu? Keterlambatan. Iya. Nah, kalau sistemnya tiap bulan itu memang kadang-kadang bukan keterlambatan, kita hanya terlambat untuk melaporkan saja. Lapornya saja. Karena bentuk ini yang dikatakan terlambat itu kan dalam artian kita tidak mau membayar, tapi kita sebenarnya dalam lingkup 1 sampai kira-kira dalam 1 tahun itu pasti ada bulan di mana itu tidak ada order sama sekali, karena di bulan apa, tapi kita tetap melaporkan dengan kondisi walaupun itu sifatnya nihil, tidak ada pemasukan sama. Mungkin tarif dari pajaknya di perusahaannya berapa? Tarifnya? Iya, tarif. Ini yang bulanan atau yang Dua-duanya? Dua-duanya. Ya, kalau tarif sebenarnya tidak berbeda. Jadi kalau berbicara tarif itu tergantung dengan kita order tiap bulannya itu masuknya berapa. Yang jelas kalau berbicara nilai kita tidak bisa menghitung secara real. Tetapi di dalam pajak itu yang dikenakan ke PT atau di bidang tentunya di bidang biro perjalanan itu yaitu PPh 21. Iya. Ya, itu. Jadi itu biasanya kalau untuk potongannya sebesar 10%. 10% ya. Jadi kita dari order atau mungkin customer yang
yang sudah masuk itu pasti ada potongan penerapan sekitar 10%. Ya kita ini aja kita buat kasus saja ya kita nanti dalam 1 bulan mungkin kita ada istilahnya order yang nilainya mungkin 50 juta gitu. Ya. Sudah berarti dari 10% itu berapa yang harus kita bayarkan sebagai budget. Jadi simpel aja. Dalam pelaporannya gitu, apakah pernah mengalami kalau sudah memang pernah dari yang tidak ada. Kendala itu sebenarnya tidak ada ya. Cuma kalau kita melihat kondisi sekarang, yang jadi kendala itu malah kondisi sekarang yang menggunakan aplikasi baru kan, yang Protect ini ya. Protect ini masih belum bisa selancar sebelumnya karena memang nggak tahu ya, ketika kita sudah mulai mencoba aplikasi ini karena persyaratannya untuk bisa memakai aplikasi ini juga banyak sekali gitu kan. Ini tuh sedikit kesulitannya di aplikasi, tapi kalau untuk pembayaran pajak ada nggak pernah ada kesulitan gitu ya. Dan kita juga nggak pernah didatangi sama petugas pajak juga. Kita tolong setiap bulan sama laporan akhir tahun kita rutin kita Di PT Pandisa Group ini kan pastinya mempunyai karyawan ya Mas. Iya. Mengenai pajak dari karyawannya ini itu dibayarkan dari pihak perusahaannya langsung atau dibayarkan karyawannya sendiri. ya, karyawan itu ada dua jenis di kita Mbak. Ya. Jadi ada yang tetap sama yang freelance. Kalau yang freelance otomatis mereka tidak terkena pajak. Dan tidak otomatis karena mereka kita panggil ketika ada job aja. Tapi kalau yang tetap itu mereka punya nomor pokok wajib pajak sendiri. Ya, dan mereka juga pengusaha kena pajak kan. Nah, itu mereka sudah tercover di perusahaan. Kita sudah membayar. Selain kita membayar NBWP Badan Hukum atau NBWP PT, itu yang untuk karyawan tetap dan tercover di PT kita. Jadi langsung ya benar. Langsung. Oke, mungkin itu saja wawancara singkat dari kita. Terima kasih kembali Aura dari PT Badita sendiri. Sekian. Terima kasih. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dengan siapa? Iya, perkenalkan nama saya Arlin. Dan saya di sini sebagai narasumber untuk tugas perpajakan. Oke, baik. Langsung saja ya Kak, itu dari wawancaranya. Untuk Kak Anan sendiri, untuk sekarang statusnya sudah menikah atau masih lajang atau bagaimana? Sudah menikah, status sudah menikah. Oke. Lalu untuk apakah sudah mempunyai anak atau mungkin memiliki tanggungan lainnya? Untuk anak sudah 1 anak, jadi sejauh ini tanggungan adalah 1 anak. Oke. Untuk Karen, apakah pekerjaan utama dari kakaknya itu apa, dan juga apakah ada pekerjaan lain di luar pekerjaan utama? Oh iya, pekerjaan utama adalah mengajar sebagai guru. Kalau pekerjaan sampingan selain mengajar, di waktu senggang memberikan tutor privat kepada anak-anak sekolah seperti itu. Oh, oke. Kalau sebagai guru ini PNS atau bagaimana? Bukan, saya pegawai di yayasan swasta, Oh, di sekolah swasta. oke. Oke. Untuk selain dari pekerjaan itu, apakah dari kakaknya punya usaha gitu? Kalau usaha sendiri tidak ada. Apakah dari kantin itu memiliki rekening atau deposit dari bank gitu? Kalau rekening bank ada, karena setiap bulan payroll dari sekolah masuk ke rekening swasta gitu, BUMN ya, rekening BUMN gitu. Kakaknya apakah sudah memiliki NPWP? Ya sudah memiliki NPWP. Untuk sistem pelaporan pajaknya dari kakaknya gimana? Biasanya lapor pajaknya saya langsung datang ke kantor pajak seperti itu. Gitu. Nah, untuk saat ini kan eranya kan sudah digital ya Kak. Nah, itu apakah Kak Lini itu sudah menggunakan yang aplikasi yang namanya itu DJP? DJP ya. Iya. Pernah dengar, tapi sejauh ini saya belum pernah menggunakan. Jadi sejauh ini kalau pelaporan pajak saya cenderung langsung ke kantor pajak. Oke. Nah, untuk kakaknya apakah rutin untuk melakukan pelaporan pajak ini? Iya. Oke. Ketika melakukan pelaporan itu pernah nggak mengalami kendala gitu?
Oh, kalau kendala sih lebih ke saya sendiri ya, kendalanya mungkin waktu itu. Terus waktu ke kantor pajak mungkin ada sedikit-sedikit seperti error sistem, seperti itulah kendala-kendalanya. Tetapi sejauh ini selalu bisa teratasi dengan baik. Gitu. Baik, terima kasih atas wawancara untuk ini.